Apa itu resiko hukum? Resiko adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu peristiwa menjadi tidak pasti dan merugikan. Resiko hukum adalah resiko yang dihadapi organisasi bisnis yang berkaitan dengan masalah hukum. Jenis resiko ini umumnya merupakan akibat dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan badan hukum lainnya. Berbagai hal yang dapat mengakibatkan timbulnya resiko adalah kontrak dan perjanjian, bisnis, aset, dan litigasi terkait. Hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, paten, pelanggaran hak cipta, dan lain-lain. Risiko hukum dapat menyebabkan kerugian moneter dan non-moneter bagi bisnis. Kerugian moneter termasuk kerugian bisnis karena pembatalan pesanan atau pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga. Kerugian non-moneter termasuk hilangnya reputasi, niat baik, atau kerusakan pada nilai merek bisnis. Resiko reputasi perusahaan. Apa saja jenis resiko hukum? Berikut ini merupakan beberapa jenis dari legal risks yang mungkin dialami dan harus diantisipasi oleh bisnis. Resiko regulasi. Resiko legal adalah resiko yang timbul dari peraturan dan undang-undangnya yang mengatur organisasi bisnis atau pasar tempat ia beroperasi. Setiap negara dan pemerintah menetapkan undang-undang dan peraturan khusus untuk operasi bisnis yang tepat, dan semua bisnis harus mematuhi aturan dan peraturan tanah tersebut. Selain itu, setiap ketidakpatuhan dapat memiliki konsekuensi yang parah bagi organisasi manapun. Misalnya, sebuah bisnis dapat menghadapi hukuman yang ketat dan bahkan penutupan jika tidak mematuhi peraturan tentang perpajakan. Resiko sehubungan dengan kontrak. Bisnis harus membuat kontrak hampir setiap hari. Oleh karena itu, organisasi bisnis menghadapi resiko kontrak setiap hari. Resiko ini berkaitan dengan kewajiban kontraktualnya dengan pihak ketiga. Sebuah bisnis dapat menghadapi resiko dan rintangan hukum jika tidak terpenuhinya kontrak-kontrak ini. Kegagalan untuk mengirimkan barang dan jasa dalam tanggal waktu yang disepakati sesuai kontrak adalah risiko kontrak. Selain itu, kegagalan untuk mengirimkan barang dan jasa secara keseluruhan, kekurangan dalam penyediaan layanan, masalah kualitas, dan lain-lain adalah semua risiko kontraktual yang dihadapi bisnis. Risiko non-kontraktual. Beberapa risiko dapat muncul untuk bisnis tanpa menjadi bagian dari kontrak apapun dengan pihak ketiga. Pesaing dapat melanggar paten dan hak cipta organisasi atau peluncuran produk serupa seperti yang ditawarkan perusahaan. Situasinya juga bisa sebaliknya. Perusahaan lain dapat mengajukan gugatan terhadap suatu perusahaan. Ini bisa untuk hal-hal seperti merek dagang, paten, dan pelanggaran hak cipta. Selain itu, perusahaan dapat menghadapi kasus dan tuntutan hukum atas kerugian atau kekurangan yang dialami konsumen. Ini mungkin karena produk yang salah atau produk yang rusak. Misalnya, perusahaan kosmetik yang sering dihadapi tuntutan hukum dari konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk kosmetik perusahaan. Kerugian mungkin tidak disengaja dan hanya kasus satu kali dari jutaan produk yang terjual. Hal ini masih menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Mungkin harus membayar jumlah kompensasi yang besar. Selain itu, dapat menyebabkan hilangnya reputasi dan citra merek. Resiko kepatuhan.
Resiko kepatuhan adalah resiko yang berkaitan dengan berbagai kepatuhan yang dikenakan oleh bisnis. Kepatuhan ini mungkin berkaitan dengan kebijakan dan praktik internalnya. Ini mungkin mengenai kebijakan eksternal dan undang-undang pemerintah dan badan hukum lainnya. Misalnya, sebuah bisnis harus selalu mematuhi pengajuan pengembalian, laporan pendapatan, dan pengeluaran, neraca, dan lain-lain. Sebelum mengajukan, entitas mungkin perlu mengaudit pembukuan mereka juga. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan retribusi hukum. Hal ini juga dapat mengakibatkan tindakan hukum terhadap perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian besar untuk itu. Resiko perselisihan. Sebuah bisnis menghadapi gangguan lantaran terjadi perselisihan. Perselisihan bisa terjadi antara perusahaan dengan pelayanan, karyawan, atau pemangku kepentingan lainnya. Risiko ini harus ditangani dengan hati-hati. Penanganan yang salah dapat mengakibatkan pengajuan kasus dan litigasi oleh pihak yang dirugikan. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi bisnis dan menyebabkan kerugian yang tidak semestinya. Dalam hal pemborosan waktu untuk menangani litigasi tersebut, juga biaya yang akan dikeluarkan oleh bisnis untuk melawan kasus-kasus seperti itu bisa jadi memberatkan. Tanggung jawab Departemen Hukum dalam mitigasi risiko hukum. Dalam perusahaan atau bisnis, pihak yang pertama kali menjadi garda terdepan melakukan mitigasi risiko di bidang hukum adalah Departemen Hukum. Berikut adalah beberapa tanggung jawab departemen ini. Tata kelola perusahaan. Bagian hukum dalam organisasi bisnis harus memastikan tata kelola perusahaan yang solid dan etis dalam organisasi. Ini harus memastikan bahwa bisnis melakukan transaksi dan praktik etis dan legal yang mengurangi risiko seminimal mungkin. Manajemen harus memastikan sistem yang tepat untuk kegiatan sehari-hari seperti penanganan konsumen, penanganan keluhan, perpajakan, kepatuhan terhadap undang-undang, penanganan dokumen, dan dokumentasi yang efisien. Setelah menempatkan struktur yang tepat, ancaman yang dapat menimbulkan masalah hukum dalam organisasi perlu diidentifikasi. Oleh karena itu, setiap celah yang memungkinkan penipuan, pencurian, kegiatan yang melanggar hukum dan tidak etis perlu diperiksa semaksimal mungkin. Tindakan seperti audit dan kontrol internal, program kesadaran, dan lain-lain dapat membantu mengawasi aktivitas tersebut. Sebuah bisnis perlu melindungi aset berwujud dan tidak berwujud dari kerusakan, pencurian, pemborosan, dan kerusakan. Bisnis harus memastikan asetnya tidak membahayakan siapapun, karyawan, agensi, atau institusi, baik secara internal maupun eksternal. Tugas tim hukum adalah membantu menjaga kemungkinan adanya risiko dengan mengidentifikasi kerusakan, hukuman, tuntutan hukum, dan lain-lain seminimal mungkin. Peraturan dan kontrol. Setiap organisasi perlu memastikan bahwa ia mematuhi semua kemungkinan aturan dan peraturan pemerintah dan badan hukum yang mengaturnya. Itu harus mematuhi hukum dan undang-undang tanah untuk meminimalkan kemungkinan risiko hukum. Langkah-langkah kepatuhan yang ketat, kebijakan, dan protokol harus diterapkan. Manajemen dan departemen terkait harus memastikan kepatuhan wajib terhadap mereka di seluruh organisasi. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi organisasi dan mungkin berbahaya bagi masa depannya. Perusahaan sebaiknya hanya memasukkan setiap perubahan dalam pola kerja atau lini kegiatan yang solid
memastikan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepatuhan dan peraturan. Pemenuhan kontrak manajemen harus memastikan penanganan yang efisien dari setiap kontrak dan memastikan penyelesaiannya berhasil. Non-penyelesaian dan pengiriman tepat waktu dapat menimbulkan resiko bagi organisasi. Selain itu, organisasi harus memastikan proses produksi yang bebas dari kesalahan. Itu akan menghindari kemungkinan produk yang salah mencapai klien atau konsumen. Kemungkinan kesalahan manual, kelebihan beban karyawan, dan sumber daya ketidakmampuan untuk memberikan karena kekurangan atau cacat, dan lain-lain, harus diturunkan ke tingkat seminimal mungkin. Manajer harus memberitahu manajer dengan baik tentang potensi dan jadwal produksi dan pengiriman perusahaan. Semua ini dapat menurunkan risiko hukum secara signifikan. Perselisihan dan konflik harus ada badan penanganan perselisihan dan pengaduan yang sesuai dalam organisasi. Ini akan menyediakan forum yang tepat bagi pemangku kepentingan seperti karyawan, pemasok, dan konsumen untuk mendekatinya jika ada keluhan atau perselisihan. Manajemen harus memastikan tidak ada litigasi atau klaim yang tidak perlu pada perusahaan dan risiko hukum. Jika ada, selalu terkendali. Juga ini akan memastikan tidak ada kerusakan atau terjadi pada hubungan bisnisnya dengan pelanggan dan pemasok, dan tidak ada keluhan karyawan. Hal ini akan membantu dalam membangun niat baik dan menghemat banyak waktu dan sumber daya yang berharga. Singkatnya, risiko hukum adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis. Anda tidak dapat menghindarinya, tetapi semua upaya harus dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan ini karena hasil dari risiko ini dapat berdampak luas dalam hal keuangan, operasional, niat baik, dan banyak lagi. Departemen Hukum yang siap dan sadar dapat membantu organisasi untuk menangani aspek ini. When I see you again.